of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-A-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali Kabar Medan Laga menyapa Anda. Pada video serial Kabar Medan Laga, Anda akan menyaksikan jual beli serangan yang terus dilakukan oleh pasukan Ukraina dan pasukan Rusia di garis depan, di mana video-video ini terjadi hari ini, kemarin, atau beberapa hari yang lalu, yang tidak kami buatkan videonya satu persatu, namun sayang untuk Anda lewatkan. Jadi, kami merangkumnya menjadi satu di serial Kabar Medan Laga. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah posisi dari SPH Kepiting Ukraina yang sedang beraksi di tengah perempatan Jalan Stapa. SPH ini adalah AHS Scrap. Kemudian AHS Scrap ini disembunyikan di dalam hutan, di lingkaran hijau ini. Sungguh luar biasa kalau Anda bisa menebaknya, tanpa kami memberitahukan posisinya. Sebutir Krasnopol kemudian dikirimkan ke lokasi Kepiting Ukraina itu. Dan bisa Anda lihat, api mulai muncul dari lokasi AHS Scrap itu. Beberapa saat kemudian api mulai membesar dan terlihat asap putih mengudara, yang pertanda kepiting bakar Ukraina itu sudah matang. Ini adalah sudut pandang drone kamikaze FPV Ukraina. Dan di depan itu adalah sebuah truk transport pasukan Rusia yang membawa logistik untuk pasukan garis depan Rusia di kota Mykolaiv. Bisa Anda lihat, drone FPV pertama ini mensleding kaki truk Kamaz Rusia itu, namun gagal untuk meledakkannya. Tapi pastinya, supir dan kernetnya shock karena serangan ini dan meninggalkan truk mereka. Drone FPV kedua kemudian diterbangkan, dan terlihat dengan jelas bagaimana drone FPV kedua ini menargetkan tangki solar truk angkut Rusia itu. Dan pada akhirnya, truk ini terbakar, dan bisa dipastikan menjadi besi tua di medan laga. Di dekat tanda plus titik fokus drone intai Rusia ini adalah posisi dari AHS Scrap Ukraina yang sedang bersembunyi. Kemudian boom, sebutir Krasnopol menerjang. Beberapa saat kemudian terlihat ledakan-ledakan terjadi di badan si kepiting Ukraina itu. Dan ya, Anda benar, sekali lagi kepiting Ukraina ini matang di garis depan. Ini yang ada di sekitar pepohonan ini adalah posisi dari MLRS Tornado G Rusia yang bentuknya seperti ini. Tornado G adalah versi bodoh dari MLRS seri Tornado dengan kaliber roket 122 mm. Sementara si ganteng asal Rusia, yaitu Tornado S, adalah versi pintar MLRS Tornado yang bentuknya seperti ini dan punya kaliber GMLRS 300 mm. Ya, Anda tak salah dengar, 300 mm. Maka dari itu, sebaran tungstennya mengerikan. Dan sekedar informasi, ukuran dari M30A1 HIMARS adalah 227 mm. Kembali ke video, pasukan Ukraina kemudian memutuskan untuk menyikat Tornado G ini menggunakan drone kamikaze FPV. Tentu saja, yang disikat adalah posisi tabung peluncur roketnya. Bisa Anda lihat, tabung itu kemudian mulai terbakar. Sang operator mencoba untuk membawanya pergi.
Mungkin mereka mengira hanya terhantam, tidak sampai terbakar. Namun kemudian mereka berhenti dan lari menyelamatkan diri setelah mereka tahu bahwa peluncur roket mereka terbakar. Dan itu tentunya sangat berbahaya. Ini adalah sebuah tank pasukan Ukraina yang sedang bergerak. Kemudian boom! Tank itu meledak setelah menginjak barisan ranjau yang ditanam oleh pasukan Rusia di lokasi itu, yakni di suatu wilayah di garis depan provinsi Donetsk. Rusia tetaplah Rusia. Anda bisa melihat berkali-kali ledakan terjadi di lokasi tank Ukraina itu. Itu dikarenakan pasukan Rusia menumpuk ranjau di lokasi itu dengan sangat rapat. Hasilnya, tentu saja tank Ukraina itu langsung KO secara instan di lokasi itu. Kemudian di akhir video, terlihat ada pasukan Ukraina lainnya yang terlihat datang ke lokasi itu. Mungkin memeriksa, apakah ada yang masih selamat setelah kejadian ini. Ini adalah posisi dari artileri 2B14 Potnos pasukan Rusia, yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Pasukan Ukraina memutuskan untuk mengeliminasinya menggunakan drone kamikaze FPV. Dan seperti yang Anda lihat, dengan hantaman yang sepertinya menghantam stok mortir yang ada di sekitar lokasi itu, bisa dipastikan artileri Potnos Rusia itu pensiun selamanya. Ini adalah lokasi dari kompleks radar P-18 Ukraina yang terletak di suatu wilayah di provinsi Kherson. Karena mainan ini adalah mainan yang bernilai strategis, yang berfungsi untuk deteksi, pelacakan, pengukuran koordinat jarak dan azimut berbagai benda terbang di udara yang terbang dalam lingkungan gangguan aktif dan pasif. Kemudian diterbangkanlah sang eksekutor kelas berat untuk menghanguskan kompleks P-18 ini. Eksekutor itu adalah Geran 2. Bisa Anda lihat bagaimana Geran 2 dengan sangat akurat menghantam lokasi P-18 itu. Boom! Ledakan besar terjadi, dan seketika lokasi itu terbakar dan menjadi butiran debu. Ini yang ada di dalam pepohonan ini adalah sebuah sesanu jarak pendek pasukan Rusia, yaitu Simbah S-60. Terlihat ketika drone melakukan zoom in. Di situ ada Simbah S-60 yang naik di atas truk, alias diinstal di atas sebuah truk. Sekali lagi, opsi termurah selalu dicoba oleh pasukan Ukraina, yaitu mengeksekusi target menggunakan drone kamikaze FPV. Drone kamikaze FPV Ukraina itu pun kemudian menghantam S-60. Walaupun terlihat hantamannya kecil, kami yakin bahwa Simbah S-60 itu langsung pensiun disikat FPV. Ini adalah sudut pandang rudal Elmur yang diluncurkan dari mil Mi-28 yang sedang meluncur, menargetkan gedung yang digunakan oleh para operator drone intai dan drone kamikaze FPV Ukraina di provinsi Donetsk. Akurasi dari Elmur ini sungguh luar biasa. Rudal ini sampai bisa masuk ke celah jendela yang ada di lokasi targetnya. Dan boom! Gedung itu pun meledak. Bisa dipastikan yang ada di dalamnya minimal cedera, atau bisa juga berpindah medan laga. Ini adalah posisi dari sebuah peluncur MLRS Thermobarik TOS-1A yang sedang merenung berdiam diri. Kemudian ketika drone FPV Ukraina datang menghampiri, boom! TOS-1A itu menjadi butiran debu.
TOS 1A ini menurut kami adalah TOS 1A yang sama dengan yang ada di video kemarin yang sudah kita rilis. Analisa kami ada di sini, yakni di belakang TOS 1A ini ada tanah berwarna hitam dan rerumputan yang ada di depannya yang berwarna kuning. Sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman kami yang sudah nyawer mulai hari Sabtu 14 Oktober sampai hari ini, Senin 16 Oktober. Terima kasih untuk Om Sarkitar, Om Daeng Hasan, Pak Haji Adolf Hitler, Om Usman, Om Nehemia, Om Riansyah Sibontot, Om Najmuddin, dan Om Muzio. Terima kasih selalu mensupport kami dengan sawerannya. Semoga semakin lancar rezekinya. Dan kurang lebih seperti itulah kabar Medan Laga edisi Senin 16 Oktober 2023. Berikan komentar Anda.